Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Oasis Virtual Learning. Oke, kali ini kita masih bahas TOEFL preparation atau persiapan TOEFL, masih di section 2 structure. Kita masuk ke skill 5 past participle. Sebelum lanjut, seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya dulu ya. Jadi apa sih past participle itu? Jadi past participle itu adalah bentuk dari kata kerja ketiga, dimana ini nanti artinya itu nanti ada dua di sini ya. Jadi kata kerja ketiga yang berfungsi sebagai kata kerja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kata kerja ketiga yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat di sini ya. Dimana kalau berfungsi sebagai kata kerja itu artinya menjadi bisa telah me atau telah be. Nah, kalau dalam bentuk pasif nanti artinya adalah di. Tetapi kalau nanti fungsinya sebagai adjektif ya, itu artinya berubah menjadi yang di. Kalau kalian masih bingung, kita langsung aja lah di sini ke contoh-contohnya di sini ya. Oke, contohnya seperti ini di sini ya. Ini adalah fungsi verb, di mana kata kerja ketiganya fungsinya adalah sebagai verb di sini. Contohnya ini, Sonia had bought 3 flowers. Ini kata kerja ketiganya ya. Ini kata kerja ketiganya, ini had ya. Jadi artinya kalau Sonia telah membeli 3 bunga kemarin. Artinya adalah membeli, pakai me di sini. Kemudian yang kedua di sini contohnya, Johnny, ini ada kata watch ini ya. Johnny has watched Warkop DKI. Johnny telah menonton Warkop DKI. Masih sama ya, masih menggunakan me. Kemudian yang ketiga, the song, ini ada was performed di sini. Ini kata kerja ketiga juga, tetapi artinya adalah di sini ya, karena dalam bentuk pasif. Lagunya di perform atau ditampilkan oleh JKT48 di sini. Nah, ini fungsi verb. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, apabila dia berfungsi sebagai verb itu ada embel-embelnya di belakangnya atau sebelumnya di sini. Yang pertama ini, contoh pertama, sebelum kata kerja ketiganya ada had. Sebelum kata kerja ketiganya ada has ini ya. Sebelum kata kerja ketiganya ada was di sini. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ini ada contoh lagi di mana fungsinya sebagai adjektif atau dalam bahasa Indonesia saya artikan yang di ya. Maksudnya yang di apa sih ini contohnya? Ini contohnya ya. Ini 3 flowers ini ya. Ini kata kerja verb 3 ya, tetapi dia fungsinya tidak sebagai kata kerja, sebagai adjektif di sini atau kata sifat. Artinya gimana jadinya? 3 bunga yang dibeli kemarin are in my house. Baru ini adalah verbnya. Ini bukan verbnya, tetapi fungsinya adalah sebagai adjektif atau past participle. Kemudian contoh kedua di sini, Warkop DKI watched by Johnny wins an award di sini. Ini sama, ini bukan kata kerja ketiga ya, tetapi berupa adjektif. Ini baru kata kerjanya di sini. Kemudian yang ketiga contohnya, the song performed by JKT48 had made the audience satisfied di sini. Nah, ini juga bukan kata kerja ketiga, tetapi adalah adjektif. Kata kerja ketiganya mana? Ini had made ya. Sorry, kata kerjanya adalah ini had made. Pakai kata kerja ketiga. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini antara yang contoh sebagai verb dan juga sebagai adjektif ini hampir mirip-mirip ya. Tetapi perbedaannya apa? Ada pada yang saya lingkari di sini. Ada had, ada has, ada was diikuti dengan kata kerja ketiganya. Tetapi kalau ini kan subjek ya, dari subjek ini ya, kemudian langsung ke adjektif. Ini juga subjek langsung adjektif. Ini juga subjek langsung ke adjektif. Nah, kalau kalian menemukan kondisi seperti ini pasti sudah bisa menyimpulkan apabila subjek tidak ada embel-embelnya had, tidak ada embel-embelnya has, tidak ada embel-embelnya was, itu pasti fungsinya adalah sebagai adjektif. Tetapi kalau ada embel-embelnya itu fungsinya sebagai verb.
Nah, verb pun ini nanti artinya beda ya. Ada yang me, ada yang be atau di. Karena kata kerja ketiga itu bisa juga dalam bentuk aktif dan juga pasif. Bahkan yang paling banyak itu dalam bentuk pasif. Tetapi cirinya tadi, dia tidak bisa berdiri dari subjek langsung ke kata kerja ketiga. Nah, ini adalah key atau kunci yang telah saya buat di sini ya. Jadi apabila sebagai verb itu akan muncul have, has, had, ada is, am, are, was, were, is, am, are, was, were plus being, have, has, had plus been, kemudian will, would, can, dan lain-lain, semua dalam bentuk modal ya. Ada will, ada would, ada can, ada could, ada may, ada might, ada must, dan seterusnya. Itu ditambah dengan be, atau modal ditambah dengan be being, atau modal ditambah dengan have been. Udah, intinya apa? Intinya kalau dia fungsinya sebagai kata kerja ketiga itu ada namanya embel sebelumnya. Jadi intinya adalah ini ya. Nah, tetapi nanti kalau dia fungsinya bukan sebagai verb atau sebagai adjective, biasanya ini ya, biasanya di sini saya bilang biasanya karena terkadang trap atau jebakannya itu beda-beda ya, muncul setelah subjek tanpa ada imbuhan di key yang pertama. Nah, contohnya tadi deh ya, jadi setelah subjek langsung ke kata kerja ketiga biasanya. Ingat saya ngomong biasanya ya, subjek langsung ke kata kerja ketiga biasanya. Karena terkadang ada juga ini yang menambahkan kata keterangan ya di sini ya. Subjek ditambah dengan kata keterangan boleh di sini ya. Oke. Nah, ini contoh menentukan apakah itu berupa kata kerja ketiga atau berupa adjektif. Nah, ini contohnya kita pakai yang ini ya, yang saya buat dulu ya. Letter ini kita tentukan dulu dia sebagai subjek ya. Written, nah ini enggak ada embel-embelnya ya. Sudah jelas adalah berupa adjektif, apalagi di sini ini adalah verbnya. Nah, kemudian yang kedua di sini I have. Nah, ini ada kata have ya. Ini tentu saja adalah verbnya. Kenapa ada embel-embel have sesuai dengan materi kita tadi ya. I have written letter for my friend. Oke, kemudian yang ketiga letter has been written by me for my friend di sini. Ini ya, ini verb bukan ini ya, verb. Kenapa? Ini ada embel-embelnya di sebelum verbnya ya. Kemudian ini subjek ini ya, ini subjek, ini verb, kemudian ini objek di sini ya, objek. The kitchen, wah kurang L ini ya, harusnya L-nya 2 ini. The kitchen will be cleaned by me. Jadi ini subjek ini ya, subjek ini dia juga berupa verb. Kenapa ini ada embel-embelnya ini? Nah, di belakang. Kemudian ini ya, the sugar poured. Nah, ini subjek, ini jelas. Kalau yang poured ini masuknya adalah adjektif. Kenapa? Karena tidak ada embel-embelnya sebelumnya. By Hasan. Nah, ini baru verbnya dia. Kemudian ini I am waited. Udah jelas, ini adalah verb, ada embel-embelnya am sebelumnya. The car park. Nah, ini kalau ini apa sih? Ini park, ini adalah adjektif. Kenapa nggak ada embel-embelnya di sini ya? In front of my house is yours. Baru ini adalah verbnya. Nah, itu kalau bagaimana cara menentukan apakah verb atau berupa adjektif. Nah, kita sekarang ke latihan soal di sini. Nah, contoh soal pertama ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa yang saya katakan. Ingat kata biasanya. Biasanya itu berarti tidak selalu ya. Nah, ini contohnya yang tidak selalu di sini. The package, ini ya, package ini subjek ya, dia ya. Bla 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 mailed. Nah, ini jangan ditentukan dulu. Ini kita bingung ya. Ini bingung karena kita belum baca belakangnya, berarti pikiran kita masih tertuju ini adjektif atau verb. At the post office, nah ini ada kata will arrive, tentu saja ini baru, ini adalah verbnya. Ingat ya, tentu saja ini adalah verbnya, dan ini berarti bukan verb tapi dia adalah adjektif. Nah, kita disuruh untuk mengisi titik-titik tengah ini ya.
Nah, seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, jadi jika sebagai adjektif itu biasanya ya, biasanya. Nah, kalau di sini berarti kita harus mencari opsi pilihan yang tidak sesuai dengan key yang pertama, ya. Yang pertama ada kata have. Kalau have kita masukkan di sini, boleh nggak? Kalau have kita masukkan di sini, berarti mildnya nanti fungsinya sebagai verb, ya. Were kita masukkan di sini, boleh nggak? Boleh, tetapi fungsinya nanti sebagai verb. Dan kita disuruh memilih pilihan yang mana fungsinya sebagai adjective. Berarti have nggak bisa, were juga nggak bisa. Kemudian ada kata them. Ingat ya, them itu adalah objek. Nah, ini baru subjek kok langsung ke objek, ya jelas pasti salah. Beda kalau letaknya di belakang atau member di sini ya. Kalau di tengah kan sudah nggak mungkin. Berarti jawaban yang bisa adalah just. Karena just ketika kita masukkan ke sini itu dia tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap strukturnya ya. Ini the package atau barang just mailed yang dikirimkan at the post office will arrive Monday. Ini ya yang dia. Jadi barang-barang yang baru saja dikirimkan di kantor pos akan tiba hari Senin di sini. Nah, berarti jawabannya adalah yang just di sini yang tepat. Nah, kita mengerjakannya nanti ketika mengerjakan tes level seperti itu ya. Kita analisa dulu satu persatu. Nah, kita sekarang ke tipe yang berikutnya. Seperti biasa ada benar dan juga salah atau correct incorrect di sini ya. Oke, ini seperti contoh yang saya contohkan tadi di slide-slide sebelumnya di sini. Kita disuruh meminta apakah ini benar apa salah di sini. Kita disuruh mencari ya, kita disuruh mencari apakah ini benar atau salah ini. The chapters, ini subjek ya, were taught, ini dia berarti fungsinya sebagai verb. By the professor this morning, wah ini ada verb lagi di sini. Cirinya apa lah, ini ada will-nya. Berarti nggak bisa ya ini ya. Ingat ya, satu struktur dari kalimat. Maaf, nulisnya salah. Jadi struktur kalimat itu terdiri dari satu verb dan satu subjek ya, atau satu subjek dan satu verb di sini. Jadi kalau ini verbnya 2, subjeknya 1, berarti praktis nomor 3 jawabannya salah ya. Nomor 4 di sini, the loaves of bread di sini, ini subjek ya, were baked, ini verb. Dari mana tahu verb? Ini ada embel-embelnya, in a brick oven at a low temperature for many hours di sini. Betul ini ya. Jadi di belakangnya nggak ada imbuhan verb, nggak ada verb yang kita temukan lagi ya. Udah, jawabannya benar. Nomor 5, the poors were rich, ini ya, subjek. Ini juga kata kerja ketiga atau verb. By the sellers, wah ini ada verb lagi ya, ada verb lagi, berarti udah jelas ini salah ya. Cirinya apa sih verb ini loh, ada embel-embelnya. Ini loh juga sama, ada embel-embelnya, nggak bisa ya. Nah, ini harusnya embel-embel dibuang. Ini the ports reached by the sellers were, ini kalau dibuang udah bener ini. Nomor 6, those suspected in the string of robberies ya. Those suspected, oh ya, ini adjective ini ya. Ini subjeknya, in the string of robberies were, ini baru verbnya ini ya. Bisa ini ya. Oke, bener di sini. Kenapa ini adjective di sini? Ya ini nggak ada apa namanya, nggak ada embel-embelnya di sini ya. Beda kalau ini kan ada embel-embelnya, to be-nya di sini. Kemudian nomor 7, the pizza subjek. Ini verb ya, ada embel-embelnya is served in this restaurant. Waduh, ada is lagi di sini. Ini verb lagi ya. Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa. Salah. Kenapa? Ini subjeknya 1, verbnya 2. Oke, nomor 8 sekarang. The courses, ini subjek ya, are listed, ini verb, ada embelnya are. On the second page of the brochure, ini ada have, ini verb lagi dia. Jadi salah ini ya, ini double verb. Nah ini ada verbnya di sini.
Artinya mempunyai di sini ya, bukan telah nih ya, karena ini adalah kata kerja pertama, dia bentuk pertama. Nomor 9, all the tenants, ini subjek, were invited, ini verb, to Independence Day barbecue at the apartment overlap. Betul ini ya, satu subjek satu verb. Kita tidak menemukan verb lagi. Oh sorry, betul, kok salah. Dan nomor 10, any bills paid, ini adjective ya. Kenapa nggak ada embel-embelnya? By the first of the month, ini will be credited. Ini juga benar ini ya. Ini ada verbnya ini. Oke, ada verbnya. Jadi ini sudah pasti benar ini ya. The bills paid at the by the first of the month will be credited. Bla bla bla. Udah di sini. Nah, jadi seperti itu cara menganalisa atau mencari apabila kita menemukan tipe soal dalam bentuk past participle. Yang mana past participle itu fungsinya dua ya, saya ulangi lagi, fungsinya dua, sebagai kata kerja atau sebagai adjektif. Kalau sebagai kata kerja, sebelum kata kerja itu pasti dikasih embel-embel, ada to be, ada have, ada has, ada had, dan seterusnya. Kalau dia fungsi sebagai adjektif itu biasanya setelah subjek, biasanya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. See you on the next video. Thank you very much for watching my videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.